Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang organ tubuh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang nama-nama organ tubuh manusia beserta fungsinya. Yang pertama itu ada mata. Ayo, apa itu kegunaan mata? Nah, coba kalian tutup kedua mata kalian. Apakah kalian dapat melihat sesuatu atau apakah kalian melihat suatu benda? Tentu saja tidak dapat. Dan coba kalian buka mata kalian kembali, apakah kalian bisa melihat benda atau bisa melihat orang? Tentu saja dapat melihat. Jadi kegunaan mata yaitu untuk melihat. Dan yang kedua itu ada hidung. Nah, apa itu fungsi hidung? Coba kalian tutup hidung kalian. Apakah kalian dapat bernapas atau dapat mencium aroma? Tentu saja tidak bisa. Nah, coba kalian buka kembali hidung kalian. Apakah kalian dapat bernapas dan dapat mencium suatu aroma makanan atau aroma yang tidak enak? Tentu saja bisa. Nah, jadi kegunaan hidung itu pertama untuk bernapas dan juga dapat mencium aroma yang tidak sedap dan aroma yang sedap. Oke, dan yang ketiga di sini juga ada telinga. Nah, apa itu fungsi telinga? Nih, coba kalian tutup kedua telinga kalian dengan kedua tangan kalian. Apakah kalian dapat mendengar suara atau teriakan orang? Tentu saja tidak jelas terdengar karena kita sudah menutup telinga kita. Dan coba buka kembali kedua telinga kita. Pasti kita mendengar suara atau panggilan atau teriakan. Ya kan? Jadi guna telinga itu untuk mendengar. Dan yang keempat, di situ juga ada lidah. Nah, lidah, apa itu fungsi lidah? Nah, fungsi lidah itu untuk mengecap. Jadi, lidah gunanya, selain gunanya mengecap, dia juga dapat membantu kita untuk berkomunikasi, contohnya seperti berbicara, seperti saat ini. Dan lidah juga dapat merasakan suatu makanan. Lidah juga dapat mengunyah makanan. Jadi guna lidah ini yaitu adalah untuk mengecap. Yang kelima di situ ada kulit. Ini namanya kulit. Apa itu fungsi kulit? Nah, di sini coba kalian lihat tangan, muka, leher, kaki, semua organ tubuh kita tentu saja berkulit. Jadi kegunaan kulit itu banyak ya teman-teman. Yang pertama, dia melindungi organ tubuh kita, melindungi kuman, dan juga kulit bisa merasakan atau menyentuh sesuatu. Jadi seperti contohnya kita dicubit, kita dapat merasakan cubitan itu. Jadi guna kulit di sini banyak. Dia terutama bisa merasakan dan melindungi organ tubuh kita sebagai manusia. Ada di sini kita dapat mengambil pelajarannya. Kita harus banyak-banyak bersyukur karena kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan dari organ-organ tubuh kita. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tubuh manusia. Sebagai manusia, kita telah dianugerahkan oleh Tuhan sebuah anggota tubuh. Oleh karena itu, kita harus menjaga tubuh kita dengan baik sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, adapun bagian-bagian tubuh yang perlu kalian ketahui antara lain adalah kepala, kemudian tangan, kemudian kaki, kemudian mata, kemudian telinga, kemudian hidung, kemudian mulut, dahi, pipi, dagu, bahu, dan jari.
Setelah kalian mengetahui bagian-bagian tubuh, itu adalah bagian tubuh yang boleh dilihat dan disentuh oleh orang lain. Tapi ada bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh dan dilihat oleh orang lain. Nah, oleh karena itu kalian harus mengenal bagian mana yang boleh disentuh dan bagian mana yang tidak boleh disentuh. Nah, di samping sudah ada gambar bagian tubuh yang tidak boleh dilihat ataupun disentuh oleh orang lain. Nah, bagian tubuh yang berwarna merah ini adalah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh ataupun dilihat oleh orang lain. Nah, selanjutnya nih kita akan menjelaskan ya bermain-main dengan menggunakan anggota tubuh. Di situ sudah tampak ya, sudah tampak gambar ya. Gambar ada 5 orang anak sedang bermain dengan permainan yang berbeda. Dan di sini kita akan menjelaskan permainan 5 anak tersebut. Permainan yang pertama itu si Benny. Benny ini dia menendang bola dengan menggunakan kaki. Ya, tampak baju biru itu. Kemudian Lani. Lani mencium bunga dengan menggunakan hidung. Ya, pakai baju oranye ya. Kemudian Siti mengamati kupu-kupu di atas bunga yang memakai jilbab. Kemudian si Dayu. Dayu melihat burung-burung terbang. Kemudian Edo bermain layang-layang. Nah, dari semua kegiatan mereka itu menggunakan anggota tubuh. Jadi secara tidak langsung anak-anak bermain itu dia dengan menggunakan anggota tubuh. Jadi kita tuh tambah sehat jasmani dan rohani gitu. Oke? Anak-anak, tadi kan kita sudah bermain dengan anggota tubuh nih. Nah, sekarang kita mulai mengenal nama-nama jari. Nah, kita memiliki 2 tangan yang masing-masing tangan kita memiliki 5 jari. 5 jari di tangan kanan dan 5 jari di tangan kiri. Nah, jadi jumlah jari tangan kita ada 10 di tangan. Nah, kita mulai mengenal nama-nama jari yang ada di tangan kita yuk. Yang pertama ada jari jempol. Nah, jari jempol ini jari yang paling gemuk dan paling besar di antara jari lainnya. Coba kalian lihat jari jempol kalian. Pasti jari jempol kalian lebih besar dan lebih gemuk dari jari-jari yang lainnya. Nah, yang kedua ada jari telunjuk. Nah, jari telunjuk ini jari kedua dari jempol. Yang ketiga ada jari tengah. Nah, kenapa dibilang jari tengah? Coba kalian lihat lagi deh jari kalian. Nah, jari tengah ini berada di tengah-tengah di antara jari yang kanan dan jari yang kiri, oke? Nah, yang keempat ada jari manis. Nah, jari manis ini jari keempat dari jempol. Yang terakhir ada jari kelingking. Nah, jari kelingking ini jari yang paling kecil dan paling kurus. Kalau tadi jari jempol yang paling gemuk dan paling besar, nah kalau jari kelingking ini jari yang paling kurus dan paling kecil. Oke. Tadi kan kita sudah mengenal nama-nama jari nih. Sekarang kita akan mengenal kegunaan dari anggota tubuh dan kegiatan apa saja sih yang bisa kita lakukan dengan menggunakan anggota tubuh. Nah, yang pertama ada kaki. Banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan dengan menggunakan kaki. Misalnya berdiri, berlari, berjalan, bermain sepak bola, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kalau kita tidak memiliki kaki, tentu saja kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi. Yang kedua, ada tangan. Nah, dengan menggunakan tangan juga banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan. Nah, misalnya memasak, bermain bulu tangkis, bertepuk tangan, menulis, dan masih banyak lainnya. Nah, yang ketiga ada mata. Nah, dengan mata kita bisa membaca, melihat pemandangan ataupun yang lainnya. Nah, yang keempat ada mulut. Nah, dengan mulut banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan seperti makan, minum, berbicara. Nah, kalau kita tidak memiliki mulut, kita tidak bisa melakukan kegiatan itu semua, bahkan berbicara sekalipun.
Nah, tadi kita sudah masuk pembahasan mengenai jari-jari, tangan, kemudian dan anggota yang lain. Sekarang kita mengenal contoh anggota yang lain, yaitu hidung dan mulut. Anak-anak, semua jika kita mau membaui sesuatu seperti membau bunga, kita menggunakan panca indera yang namanya hidung. Kemudian jika kita mau ngerasain makanan manis, asin, pahit, itu kita menggunakan panca indera yaitu lidah. Nah, seperti kita mau ngerasain namanya roti coklat, kita menggunakan alat indera yang bernama lidah.